Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung, channel untuk berbagi literasi dan berbagi kehidupan yang beragam. Nah, untuk kali ini saya akan memulai pembahasan di kajian komunikasi dan teori komunikasi. Nah, untuk topik pertama, mengapa komunikasi dan teori komunikasi itu penting? Nah, teman-teman semua, selama bertahun-tahun berbagai referensi menyatakan bahwa komunikasi itu adalah obat mujarab bagi semua persoalan dan permasalahan sosial. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif itu sangat dihargai di berbagai organisasi, perusahaan, dan negara, juga masyarakat luas. Seperti di Amerika Serikat, kemampuan komunikasi efektif itu mendapatkan penghargaan yang tinggi. Nah, bahkan banyak perusahaan telah menyadari pentingnya komunikasi. Industri kesehatan misalnya semakin menyadari pentingnya komunikasi dalam bidang tersebut. Dalam hubungan dokter pasien contohnya, Athena Dupré mengamati bahwa komunikasi sangatlah penting dalam proses penyembuhan pasien, dalam kemampuan untuk menahan rasa sakit, dalam pengelolaan stres, dan dalam memastikan bahwa pasien benar-benar mengikuti nasihat-nasihat medis yang diberikan. Nah, kegagalan dalam komunikasi itu dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi sebuah organisasi atau perusahaan. The National Safety Management Society itu melaporkan bahwa keamanan kerja itu bergantung pada kemampuan para karyawan dan pihak manajemen untuk berkomunikasi dengan jelas dan menghindari jargon apabila dimungkinkan. Nah, ini mengapa komunikasi itu penting. Nah, Stephanie Armour menulis bahwa masalah komunikasi dapat mengakibatkan hilangnya profit sebuah perusahaan. Stephanie menyimpulkan bahwa kegagalan komunikasi itu dapat mengikis produktivitas dan menempatkan karyawan pada keadaan yang tidak menguntungkan. Kegagalan ini juga dapat menghancurkan semangat kerja, terutama dalam masa ketika terjadi perubahan yang besar. Nah, kita masih bicara mengapa komunikasi itu penting. Para pengkaji komunikasi, teoretikus komunikasi menyatakan bahwa komunikasi dalam dunia kerja dan organisasi itu memang berguna untuk satu, meningkatkan team building di sebuah perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan toleransi. Dengan komunikasi itu juga mempermudah dalam memahami aturan. Kelima, mempermudah memahami karakter. Dengan komunikasi yang efektif itu juga mempermudah dalam penyelesaian konflik. Mempermudah mengatasi konflik, begitu maksudnya. Kemudian juga meningkatkan motivasi. Nah, Don Zauderer memberi penegasan mengapa komunikasi penting. Ia menekankan bahwa komunikasi yang berkualitas di antara para pekerja adalah kunci dalam budaya organisasi. Ia mengemukakan bahwa kebijakan perusahaan dan budaya organisasi dapat berada dalam masalah besar, yaitu sebuah perusahaan atau organisasi tanpa adanya kesempatan berdialog. Artinya adanya dominasi komunikasi di sebuah organisasi oleh kelompok tertentu itu akan menjadi masalah besar bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah,
Itulah mengapa pentingnya memahami komunikasi. Maka kemudian lanjut memahami komunikasi berarti juga memahami tentang teori komunikasi. Nah, pemahaman akan komunikasi itu bagaimana pemahaman proses terjadinya komunikasi. Bagaimana komunikasi berfungsi dalam hidup Anda termasuk di dalamnya. Dalam sehari-hari kita dituntut untuk berkomunikasi dengan orang yang beragam. Berkomunikasi dengan guru, pemuka agama, anggota keluarga, sales mungkin ya, dosen, montir, dokter, kiai, bagi yang belum menikah, dengan pacarnya, dengan calonnya, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini penting kita memahami mengapa dan bagaimana percakapan-percakapan kita dengan orang lain itu terjadi. Nah, misalnya, mengapa dua orang yang sedang berhubungan merasakan kebutuhan yang terus-menerus untuk kebersamaan dan kebebasan? Mengapa beberapa wanita merasa tidak diindahkan atau direndahkan saat melakukan percakapan dengan pria? Nah, mengapa bahasa seringkali memengaruhi perilaku orang? Bahkan bahasa menjadi kekuatan untuk mendominasi atau menguasai orang lain. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus dipahami dan dijawab. Inilah dasar dari mengapa teori komunikasi sangat penting bagi siapa saja sebetulnya. Bukan sekedar bagi masyarakat atau pengkaji komunikasi, tapi seluruhnya lah bagi siapa saja. Sangat penting untuk kita pahami. Dan ini juga menjadi dasar penting penelitian yang dapat kita lakukan. Oleh karena itulah, memahami teori komunikasi itu akan membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menunjukkan pentingnya penelitian antar bidang ilmu ya, di dalam komunikasi atau ilmu-ilmu yang lain. Yang keempat, memahami dunia sekitar kita sampai pada tingkat memahami diri sendiri. Demikian penjelasan mengapa komunikasi itu penting, teori komunikasi itu penting, dan apa sih pentingnya mempelajari teori komunikasi yang itu dapat membantu kita dalam membangun kemampuan berpikir tadi ya, menunjukkan pentingnya penelitian antar bidang ilmu dunia kita sampai dunia diri sendiri. Mari kita diskusikan untuk memperluas khazanah literasi komunikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.